Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Assalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil 'alamin asyrafal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fayaqulullah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wa dkhuli jannati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syahidin abad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita kembali bisa berjumpa, bertatap wajah, bermuajahah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai perjumpaan kita ini. Semoga apa yang kita bahas nanti bisa menjadi bekal bagi kita dalam menjalani kehidupan kita, wabil khusus pagi hari ini, bagaimana kita membentuk jiwa kita ini supaya jadi jiwa yang tenang, sehingga layak insya Allah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala saat wafat nanti dengan panggilan yang amat mesra itu, yakni ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, pulanglah ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ridha, dengan penuh sukacita. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang bisa pulang ke sisi Allah dalam kondisi tersebut. Senyum. Kenapa? Panggilannya juga sudah luar biasa. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang ya kepada keridhaan Tuhanku dan kamu dalam keadaan ridho. Para mufassir menjelaskan salah satu maksud dipanggil pulang itu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu adalah ditampakkan surga, tempat mereka akan tinggal nanti, rumahnya, kaflingnya, terus bagaimana keadaannya nanti di sana, itu didisplay kepada orang yang wafat itu. Makanya mereka ketawa, makanya mereka senyum, bahagia dan gembira. Ya. Pada mau ini ibu wafat itu. Jadi ada caranya supaya kita bisa dapat wafat yang seperti itu. Maka itu kita harus pelajari betul-betul, kita harus siapkan betul-betul. Karena panggilan Allah kan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa. Ukurannya itu ada di jiwa. Ukurannya ada di jiwa. Wahai jiwa yang tenang. Gitu ya. Wahai jiwa yang tenang. Gimana kalau orang sholat tapi jiwanya nggak tenang? Nah itu berarti ada yang salah tuh. Makanya ini kita buka pelan-pelan bagaimana supaya jiwa kita betul-betul dalam track yang tenang, supaya kapanpun dipanggil insya Allah kita dalam keadaan dipanggil yang dalam keadaan riang gembira. Ya, wafat itu yang menggembirakan luar biasa kan? Ya. Nah, bagaimana ukurannya? Di bulan lalu kita sudah membahas ada 4 ukuran, ya. Jadi ini saya recap sebentar ya supaya masih relate sama yang kemarin. Yang pertama rupanya memuliakan anak yatim, wabil khusus anak yatim yang masih berkerabat dengan kita, yatiman za makrobah. Kalau tidak memuliakan anak yatim, sulit jiwa itu tenang, gitu ya. Kemarin sudah kita sampaikan. Lalu yang kedua, mengajak memberi makan orang miskin. Maksudnya memberi makan yang permanen, bukan hanya pemberian makan
satu kali makan saja, kan? Tapi pemberian makan yang permanen kemarin juga sudah kita jelaskan. Ya. Yang ketiga, jangan makan harta waris yang salah. Nah, itu bikin jiwa nggak tenang. Kalau jiwa pengen tenang, ya, harta waris harus dibersihkan, ibu yang dirahmati Allah. Gak ada ceritanya orang makan harta waris yang tidak benar. Gak ada ceritanya akan sukses, akan berhasil, akan tenang jiwa. Gak ada ceritanya. Jadi bersihkan harta waris. Boleh dinikmati harta waris itu, tapi harus benar, harus bersih. Dan yang terakhir, jangan mencintai dunia secara berlebihan, supaya jiwa kita betul-betul bisa dalam rel yang tenang. Oke, ini sudah kita bahas di pertemuan lalu. Hari ini kita akan membahas, Bapak Ibu, ya, bagaimana kalau jiwa itu nggak tenang. Nah, jadi apa yang bikin jiwa itu nggak tenang, supaya buru-buru kita bisa cross check, ngaca kepada diri kita. Karena ini nggak bisa main-main nih, ya. Ini nggak bisa gambling, mati cuma sekali. Begitu mati ya sudah, nggak bisa balik lagi. Jadi betul-betul kita harus tata dengan baik, persiapkan dengan baik, dengan benar, ya, jalannya dengan benar. Ini, saya awali dengan begitu. Ini ada ilustrasi tembok, tangga itu bersandar di tembok yang salah. Jadi naik tangga itu, ya, kalau kita punya tangga, kalau kita mau naik ke atas kan kita senderin di tembok, ya. Kenapa saya pengen naik ke atas sana? Saya senderin di tembok itu. Saya pengen naik ke atas sana, saya senderin di tembok itu. Gitu ya. People may spend their whole life climbing the ladder of success. Banyak manusia yang meniti tangga hidupnya itu mencari kesuksesan. Itu ibarat waktu hidup. Ya. Tahu-tahu sampai di atas, sudah usia tua, sudah sampai di atas, sudah bisa dia melihat yang di bawah, sudah sadar dia, sampai di atas tahu-tahu dia ngerti, oh rupanya ini saya temboknya salah. Harusnya jangan bersandar di tembok itu, harusnya ini tembok yang harus saya sandari. Gitu. Akhirnya mau turun ke bawah lagi, sudah habis waktu hidup, sudah tua baru ngerti, sudah tua baru sadar bahwa salah. Ibu yang dirahmati Allah. Nah, banyak terjadi depresi. Ada satu penyakit psikologi namanya ladder against the wrong wall syndrome. Sindrom atau penyakit ketika seseorang depresi, putus asa di usia tua karena dia sadar pilihan hidupnya itu selama ini salah. Kok jadi serius amat ini? Ya. Contohnya mana? Contohnya banyak, Bu. Maaf ya, saya pakai inisial aja nih karena direkam oleh Mas. Saya pakai inisial aja. Ada artis tahun 70-an terkenal sekali. Inisialnya laki-lakinya JM. Menikah sama perempuan yang juga aktris terkenal saat itu. Ya, inisialnya LK. Iya kan? Wah, itu artis top dulu di tahun 70-an itu artis top. Kecil banget tampilnya. Iya, kok jadi kecil ya? Oh, problemnya si yang laki-laki itu ya sadar dia bahwa pernikahannya beda agama itu tidak membawa dia pada ketenangan. Akhirnya di usia tua bercerai, terus menikah lagi sama orang biasa yang penting muslim, mencari ketenangan, gitu ya. Nah, itu banyak terjadi yang seperti itu, Bapak Ibu. Karena temboknya tadi salah, tempat bersandarnya tangga tadi salah, sehingga di jalan yang dinaikin juga salah. Itu satu contoh pernikahan. Nah, yang juga sama seperti itu adalah apa yang kita cari dalam dunia ini, apa yang kita tuju dalam dunia ini. Kalau salah, khawatir nanti begitu saat mau wafat baru kita sadar rupanya bukan ini yang harusnya saya cari. Gitu.
Tadi kita mau wafat dalam kondisi jiwa yang tenang. Nanti kita akan buktikan tuh. Kalau uang yang kita cari, kalau kepemilikan yang kita cari, yang kita buru, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Bapak-bapak, itu tidak akan membawa jiwa kita kepada ketenangan. Ujungnya nanti saat wafat, nggak bisa balik lagi, nggak bisa kembali lagi karena waktu sudah habis. Menyesal kita. Makanya namanya sindrom tadi. Satu sindrom psikologi itu. Ya, penyesalan yang tiada tahan. Nah, jadi sekarang mumpung kita masih hidup, masih bisa kita pindahkan tangga kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kita koreksi nanti apa-apa saja yang membuat jiwa itu tidak bisa tenang. Kalau kemarin yang membuat tenang, sekarang yang bikin tidak bisa tenang. Supaya kita berkaca, kalau memang ada nanti faktor-faktornya, segera kita geser. Oke ya, jadi people may spend their whole life climbing the ladder of success, only to find once they reach the top that the ladder is leaning against the wrong wall syndrome, against the wrong wall. Jadi di atas nanti baru orang mengerti bahwa ternyata pencariannya salah selama ini. Nah, sebelum sampai di sana, sebelum sampai di atas, mari kita buru-buru geser tangga kita di tempat yang bersandar di tempat yang benar. Nah, bagaimana terjebaknya ini dalam Al-Quran? Surat Yunus, ini nggak ada ini tulisannya. Surat Yunus ayat 7 dan 8. Saya tambahkan aja ya, Ibu. Kalimatnya Ibu ya, sudah. Saya mau merahin kalimat ininya supaya jelas. Bu, Bapak Ibu, jiwa itu bisa tenang. Itu penyebabnya beda-beda. Ya. Dia merasa tenang juga jiwanya. Jiwa saya mah tenang gitu. Jadi alasan tenangnya jiwa itu yang penting. Karena apa jiwa Anda tenang? Kalau nanti kita buka ketenangan jiwa itu karena yang selain yang Allah jabarkan atau faktornya beda, tenang jiwa karena ini, karena itu, rupanya salah, masuknya bukan ke surga tapi ke neraka, Pak. Jadi jiwa orang tuh bisa tenang, tapi karena apa? Misalkan ya, kalau lihat rekening masih banyak, tenang gak jiwanya? Ketenangan jiwa yang seperti itu masuknya kemana tuh? Coba, ayo nanti kita buka. Harus ini mungkin agak nggak enak ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting jelas, Bapak Ibu ya. Nah, kita buka dulu ayatnya ya, supaya kita punya skill, punya kepahaman bagaimana jiwa ini betul-betul kita buat tenang dan alasannya adalah betul ya. Alasannya adalah alasan yang benar. Kenapa jiwa Anda tenang? Kalau sebentar Bapak Ibu, saya jadi dapat jadi saya jadi ingat ya. Kalau kita ke luar negeri misalkan gitu ya, misalkan di Eropa atau di mana-mana itu, kita lihat tuh orang semua pede gitu ya. Atau kalau kita ke supermall atau di pusat perbelanjaan atau di mana-mana lah, orang pede. Jiwanya tuh kayak tenang gitu. Gayanya, duduknya, apanya tuh tenang gitu ya. Cuma ketenangan jiwa yang mereka miliki sama ketenangan jiwa yang kita miliki beda. Gitu. Ya kan? Kemana berakhirnya ketenangan jiwa yang mereka miliki? Ujungnya nanti pada kesengsaraan. Belum nyampe aja. Kalau sekarang duitnya banyak, oke. Kalau sekarang semua dia miliki, oke. Tapi coba tunggu waktu. Nah, makanya jangan sampai salah nih, di mana kita menyandarkan ketenangan jiwa kita. Oke? Jadi saya minta maaf duluan di awal ya, mungkin ini agak nggak enak nih. Tapi harus dibuka ya, supaya jiwa kita betul-betul tenang di tempat yang benar. Kalimat Allah surat Yunus ayat 7. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Mohon perhatian kalimat demi kalimat penting ya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Orang-orang yang tidak pernah berharap untuk kembali kepada kami. Gak pernah berharap untuk kembali kepada kami. Ya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Lalu kalimat berikutnya, ini penting sekali kalimat berikutnya. Ada wawu a'taf di situ. Wawu a'taf menunjukkan kesambungan, ya. Satu
inti yang sama ini. Jadi orang tuh kalau sudah punya satu sifat yang sebelumnya, pasti punya sifat yang berikutnya. Sebaliknya, punya sifat yang berikutnya tadi itu, ini kan wawu Bapak Ibu ya, contohnya wawu atof. Ini dan ini sama. Maksudnya orang kalau punya sifat ini pasti punya sifat ini, gitu ya. Makanya ada wawu di tengah-tengahnya itu yang menyimpulkan itu tidak terpisah. Oke, berikutnya. Dari ulang ya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Orang yang tidak berharap, tidak kepengen kembali kepada kami. Wa radu bil hayatid dunya, dan dia ridho dengan kehidupan dunia ini. Ridho dia dengan kehidupan dunia ini. Nah, ada wawu ataf berikutnya. Nah, akhirnya apa? Watma'annu biha, kehidupan dunia ini membuat hatinya, membuat jiwanya tenang. Nah, jadi ketenangan jiwa juga. Tapi karena apa? Saya ulangi kalimatnya ya. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana. Orang yang tidak berharap kembali kepada kami. Wa radu bil hayatid dunya, ridhonya itu dengan kehidupan dunia ini. Akhirnya watma'annu biha, jiwanya tenang oleh kehidupan dunia. Tenang oleh kehidupan dunia. Perhatikan kalimat Allah. Walazinahum an ayatina ghafilun, dan juga orang yang lalai terhadap ayat kami, terhadap tanda-tanda kebesaran kami. Ujungnya apa? Ayat 8-nya. Ulaika ma'wahumun nar, tempat kembali mereka. Walaupun tadi jiwanya tenang di dunia, tapi tenangnya itu karena sesuatu yang keliru. Kembalinya ulaika ma'wahumun nar, tempat pulang mereka adalah neraka. Kenapa? Bima kanu yaksibun, atas perbuatan mereka itu. Perbuatan apa? Perbuatan salah. Tempat bersandar jiwanya itu salah. Watma'annu biha. Halo? Jadi hati-hati nih Pak. Tenang jiwa kita tuh kenapa? Itu penting. Karena itu nanti yang menjadikan alasan kita kembalinya kemana? Surga atau neraka? Jiwa saya tenang. Kenapa? Alhamdulillah anak saya akhirnya berhasil masuk kedokteran UI misalnya. Kedokteran ini masuk ITB misalnya. Tenang. Hati-hati. Ini masuk kategori mana? Coba. Masuk kategori mana? Makanya kita buka. Tapi tadi di awal saya udah minta maaf duluan ya, gak enak deh. Tapi penting kita buka belak-belakan supaya kita betul-betul paham. Ya, oke ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Tadi kan kalimatnya begini ya. Wa radu bil hayatid dunya, mereka ridho dengan kehidupan dunia ini. Mereka ridho dengan kehidupan dunia ini. Lalu hatinya menjadi tenang dengan kehidupan dunia. Pertanyaan kita sekarang, apa saja yang dimaksud kehidupan dunia itu? Supaya kita nanti ngerti, rupanya ini 1, 2, 3, sekian. Ini begini dan seterusnya. Ya. Ini nggak boleh salah, karena ini berkaitan dengan ujungnya pulang ke neraka atau ke surga. Nah, jadi jangan meletakkan ukuran kita pada kehidupan, jangan meletakkan ukuran tenangnya jiwa kita pada dunia. Bahkan kalau jiwa kita tenang karena dunia, kita buru-buru introspeksi, gitu ya. Apa saja kehidupan dunia itu? Oke, kita buka Quran surat ke-57, surat Al-Hadid ayat ke-20. Di penjelasan Allah jelas dan gamblang. Ya. Kalimatnya di situ, ya, surat Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-20. I'lamu, ini pakai fi'il amr. Ketahuilah oleh kalian, alias wajib kalian ketahui, ya, semua fi'il amr dalam Al-Quran itu wajib Bapak Ibu, ya. Itulah yang membedakan sholat 5 waktu itu wajib, sholat tahajud itu sunnah.
Kenapa? Karena sholat 5 waktu itu perintahnya pakai fi'il amar, sementara sholat tahajud tidak pakai fi'il amar. Walaupun ada waw aqaf, ya. Di kita ngaji agak ini sedikit agak melebar sedikit untuk memberikan contoh. Quran surat 17 ayat 78 dan 79. Ini saya memberi contoh, semua fi'il amar di dalam Al-Quran itu wajib. Lihat di fi'il amar. Mana tadi? Di fi'il amar artinya wajib. Wajib tahu gitu loh di kalimatnya ya. I'lamu itu fi'il amar, itu perintah. Tadi saya ingin kasih contoh, salat fardu 5 waktu itu wajib. Salat tahajud sunnah. Kenapa? Karena perintahnya beda. Kalimat perintahnya beda dalam Quran. Quran surat ke-17 ayat 78 salat fardu. Kalimat salat fardu aqimis shalah. Aqimis shalah itu fi'il amar. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Dirikanlah sholat dengan fi'il amar, makanya wajib. Ya, dirikanlah sholat yang 5 waktu itu dari tergelincir matahari. Maksudnya sholat zuhur, sholat asar, ila ghasaqil lail sampai malam, sholat maghrib dan sholat isya, wa qur'anal fajr, dan demikian pula sholat subuh. Wajib. Kenapa? Fi'il amar. Lalu pada ayat 79-nya, wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan laka asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam dirikanlah sholat tahajud. Perintah juga, tapi gak pakai fi'il amr, artinya tidak wajib alias sunnah. Itu Pak. Jadi bagaimana cara Allah menjelaskan sesuatu itu ada maksudnya, ada ngaruhnya gitu. Ya. Oleh karenanya ayat ini menggunakan fi'il amr, berarti ini wajib untuk kita ketahui. I'lamu, wajib bagi kalian mengetahui apa? Annamal hayatud dunia, bahwasanya kehidupan dunia adalah annamal hayatud dunia apa? Ada 6 kategori yang masuk ke dalam kehidupan dunia. Annamal hayatud dunia la'ibun wa lahmun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ada 6. Ada 6. Nanti kita buka, jabarkan satu persatu. Kamathali ghaisin a'jabal kufar nabatuhu tsumma yahiju fatarahu musfarra tsumma yakunu hutama. Seperti petani atau orang yang tanam padi, dia tanam padi, begitu padinya tumbuh dia kagum dengan padinya ini, dia ceritain ke orang-orang, dia banggakan padinya sampai dia lupa padinya tadi gak sempat dipanen, akhirnya menguning, waktu sudah berlalu, sudah menuju wafat. Fatarahu musfarra, kuning, musfarra diambil dari kata sofra, menguning, fayakunu hutama, akhirnya habis waktu ya, menuju wafat. Padahal selama berjalannya waktu dia punya harta, dia punya anak keturunan, dia punya waktu, dia punya kecerdasan, dia punya ilmu, tapi gak dipakai untuk bersandar pada alasan yang benar. Akhirnya waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Kok jadi serius banget ini? Harus serius Ustaz. 2 pilihan Ustaz. 2 pilihan. Ya, 2 pilihan. Hidup dulu biar santai. Surga neraka. Oke. Lanjut kalimatnya, kata Allah, wa fil akhirah, padahal nanti di akhirat pilihannya cuma 3. Wa fil akhirati azabun syadid, yang pertama azab yang pedih. Wa maghfiratun minallah, ada pilihan yang kedua, ampunan Allah. Maksudnya ini untuk orang-orang yang sudah terlanjur temboknya disandar, tangganya disandarkan pada tembok yang salah, itu bisa dia mencapai ampunan Allah. Dan yang terakhir ini yang kita mau, waridwan, dan ada keridhaan Allah. Tadi kalimatnya, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ridwan, keridhaan Allah. Nah, keridhaan Allah bisa kita dapat itu dengan apa? Dengan modal kehidupan dunia kita, asal kita sandarkan pada tempat yang benar. Wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan keenam, kehidupan dunia tadi itu hanya kesenangan yang menipu saja. Sampai orangnya tadi betul-betul ketipu, tenang jiwanya karena dunia. Hati-hati betul.
Jangan sampai jiwa kita tenang karena dunia. Nah, oke, sekarang kita jabarkan satu persatu ya, tadi Bapak Ibu ya. Kehidupan dunia itu oleh Allah dijabarkan dalam 6 poin, dalam 6 kategori ya. Yang pertama laibun, permainan. Apa itu? Nanti kita buka. Laibun, ya, permainan. Yang kedua lahwun, senda gurau atau entertainment. Entertainment itu juga lahwun ya. Apa dia? Nanti kita buka. Yang ketiga zayyin atau zinatun. Apa itu zinatun? Perhiasan ya. Pengen tampil apa? Glamor, pengen tampil apa? Flexing ya. Apa namanya? Memperlihatkan ya, perhiasan, tampil dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan. Nomor 4, wa tafakhurun bainakum, farah. Itu bangga terhadap diri sendiri, terhadap keluarganya, terhadap korps tertentu, terhadap lulusan tertentu dan lain sebagainya. Ya. Saya sekali lagi mohon izin dari tadi. Ini bakal nggak enak, bakal kita buka aja jelas-jelasan supaya jelas gitu ya. Nah, jadi ada orang yang bangga gitu ya. Kenapa? Karena keturunan Arab misalkan gitu ya. Gak mau dia menikahkan anaknya dengan yang bukan keturunan Arab. Itu dari mana itu? Gak ada syariat Islam yang begitu Bapak Ibu. Gak ada. Ya, kita harus belak-belakan aja. Gak boleh. Orang gak dilihat dari keturunan mana asalnya, bukan keturunan mana. Maksudnya asalnya itu orang gak lihat. Syariat Islam tidak melihat itu. Asalnya dari mana. Yang dilihat apa? Takwanya. Kalau ini keturunan orang yang bertakwa, kalau niatnya bertakwa, mau dia orang Arab kayak, mau dia orang apa kayak, mau dia orang apa kayak, nggak ada urusan. Jangan hati kita tenang dengan yang begitu. Itu salah, Bapak Ibu. Itu maksudnya. Ya, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, nanti kita buka. Ya. Yang kelima. Ya, wa takasurun fil amwal, mal, harta. Ya. Nah, tadi ya, kalau harta ini bikin kita tenang, repot. Boleh punya harta, tapi bukan itu ketenangan jiwa kita. Maksudnya. Ya. Yang keenam, wal aulad, anak keturunan. Ya. Tadi sedikit sudah dicontohkan di awal tadi ya. Kalau kita tenang, alhamdulillah, tenang hati saya, alhamdulillah, tentram hati saya. Kenapa? Anak saya berhasil masuk, anak saya berhasil masuk ini, anak saya berhasil masuk itu, hati-hati. Ya. Boleh kita bersyukur, tapi jangan itu yang menjadi ketenangan jiwa kita. Kapan jiwa kita tenang? Kalau anak kita soleha, kenal dia sama Tuhannya. Kenal sama Allah, mengerti dia maksud hidup ini apa, gitu ya. Nah, di situ ketenangan jiwa kita. Ya. Ada orang. Saya nungguin Pak Harto ya biasanya. Ya. Jadi kita serius tapi santai aja ya. Oke, sekarang satu-satu kita buka ya. Pertama, lahibun, ya, permainan. Apa itu permainan? Ya? Artinya kalau jiwa kita tenang dengan permainan yang seperti ini, buru-buru kita geser. Nah, Quran surat ke-7 ayat 51. Cirinya kita terbawa dalam permainan dunia itu adalah ketika kita lupa dengan akhirat. Kalimatnya begini. Nanti di hari kiamat, ya, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada orang-orang yang lupa tadi kepada Allah karena laibun, karena permainan dunia. Allazina takhudhu dinahum lahwan wa la'iban. Nah, ini kalimatnya ya, la'iban. Wa gharratuhumul hayatud dunya, dan akhirnya kehidupan dunia ini membuat mereka lupa akan negeri akhirat. Kata Allah, fal yauma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Hari ini saya juga akan melupakan kamu.
kata Allah. Sebagaimana dulu kamu melupakan saya. Jadi Bapak Ibu, apa itu laibun? Laibun itu adalah segala sesuatu permainan kehidupan dunia yang membuat kita lupa akan negeri akhirat. Contoh, banyak orang cerita sama saya, maaf ya, ini sekali lagi kita belak-belakan saja. Ustaz, iya, saya nggak sadar dulu selama berkarir sekian puluh tahun saya nggak pernah ingat akhirat. Kenapa? Pergi pagi, pulang sore, pulang malam, besok pergi lagi pagi, pulang sore, pulang malam, besok pergi lagi, pulang sore, pulang malam, istirahat, besok pagi, tahu-tahu usia sudah pensiun. Lupa. Selama itu Bapak Ibu bisa dikategorikan dalam kategori permainan dunia. Apalagi contoh permainan ini? Tuh, coba kalau kita lihat anak-anak sekarang, cucu-cucu ibu-ibu mungkin ya, kalau main game itu Pak, ya kalau main game ini, kalau yang ini kan game itu kan permainan ya, sama seperti itu. Kalau anak-anak kecil main game di handphone, kalau dia kalah atau handphone diambil bisa nangis dia. Kalau orang-orang dewasa ini permainan juga. Contohnya kalau dia nggak dapat naik jabatan, nangis, stres, uring-uringan, sama game permainan. Lupa negeri akhirat, kuncinya tuh itu. Boleh kita berkarir, boleh kita bekerja, boleh kita meniti, menjalani bisnis, tapi jangan sampai bisnis dan lain sebagainya itu melupakan kita akan negeri akhirat. Setiap hari. Coba orang kalau sibuk dalam permainan ini, sholat ntar aja deh. Udah gitu sholatnya juga apa? Isi kepalanya permainan, kerjaan yang lagi dipikirin. Ya kan? Oh ini belum dibikin, itu belum jadi, ini belum bisa, belum ini belum itu, ini belum itu. Hati-hati Bapak Ibu. Ngeri kita kalau kemudian kita wafat dalam kondisi yang seperti itu. Jadi orang kalau jiwanya tenang hanya karena permainan ini saja, maka ini bukan ketenangan jiwa yang benar. Ini ketenangan jiwa karena dunia. Game ya, permainan, lain. Cirinya adalah membuat kita lupa akan negeri akhirat. Selama kita tidak lupa, dimanapun kita berada, silakan, gak ada masalah. Kerja itu Bapak Ibu, bisnis itu, karir itu, semuanya itu hanya kendaraan saja menuju negeri akhirat. Jangan sampai kendaraan itu kita bawa selama-lamanya. Namanya mobil, kendaraan, walaupun mahal sekalipun kita punya, tapi begitu kita sampai tujuan, kan akan kita tinggal ya. Ya kan? Kita beli mobil mahal nih, jalan kita pakai mobil itu, sampai di tempat tujuan kita tinggal, masukin garasi. Kadang kita taruh aja di panas matahari, kena hujan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dia hanya kendaraan saja. Amat rugi kita kalau karena kendaraan ini, karena permainan ini habis kesehatan, habis. Ada yang kena, maaf ya, ada yang kena serangan jantung. Ya. Kenapa? Karena mikirin pekerjaan. Ada yang stres, ada yang sampai kena kanker. Kenapa? Karena ditelikuk jabatannya oleh temannya, oleh adik kelasnya dan lain sebagainya. Sudah. Itu hanya kendaraan saja. Jangan sampai jiwa kita tenang gara-gara ini. Salah. Keliru kita. Oke. Yang kedua, lahwun atau lahwan, ya. Entertainment, senda gurau. Apa cirinya itu ya? Cirinya itu adalah kita jadi panjang angan-angan, jadi berkhayal, berhalusinasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, itu lahwun, entertainment, senda gurau kehidupan dunia. Ya. Nah, untuk ini contohnya dalam surat Al-Hijr itu kalimatnya zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal. Amalnya pakai hamzah ya, pakai alif bukan pakai ain. Amal pakai hamzah itu artinya angan-angan. Jadi angan-angannya jadi panjang karena kebanyakan entertainment senda gurau yang seperti itu. Apa contohnya? Maaf ini ya, maaf sekali lagi, mohon maaf. Nih,
contohnya. Gara-gara kebanyakan nonton drama Korea. Iya Pak, ibu-ibu ya, gara-gara kebanyakan nonton drama Korea, banyak ibu-ibu di Indonesia berhalusinasi, berkhayal suaminya seromantis ajosi yang ada di Korea. Opa-opa yang ada di Korea itu. Ini entertain dan ini membuat angan-angan itu muncul angan-angan. Akhirnya apa? Dia tidak puas dengan suaminya yang kurang pengertian, yang kurang apa. Karena di Korea, di drama Korea itu Bapak Ibu, waduh, laki-lakinya itu luar biasa, pengertiannya luar biasa. Biasanya perempuan itu nggak bisa ke dapur, nggak ngerti masak dan lain sebagainya. Laki-lakinya yang pinter masak. Udah gitu kalau jatuh sedikit, aduh kamu nggak apa-apa. Udah gitu laki-lakinya di Korea, di drama Korea itu digambarkan ngerti banget kalau perempuannya mau apa, dia sampai kayak ahli nujum, bisa langsung mikirin, tahu-tahu datang bawa es krim. Kok kamu bisa tahu aku pun pengen es krim lah, kira-kira begitu ya. Sampai kayak gitu tuh Bapak Ibu. Drama Korea. Benar demikian. Gitu ya. Nah, padahal ibu-ibu ya, padahal bapak-bapak ibu-ibu ya, di Korea itu real life-nya, kenyataan hidup yang sebenarnya jauh dari drama Korea yang kita tonton, yang ditonton itu. Jauh. Korea Selatan itu salah satu negara dengan tingkat KDRT tertinggi di dunia. Pembunuhan istri, dipukul, di apa itu paling tinggi. Salah satu yang paling tinggi di dunia Korea Selatan. Tapi tampilan filmnya itu kayak 180 derajat. Berhayal. Kembali berhayal tuh ya, berhalusinasi Bapak Ibu. Ya. Kenapa Korea Selatan itu marah KDRT? Karena mereka punya paham namanya Konfusianisme. Konfusianisme itu apa? Memandang perempuan itu sebagai kelas 2. Sebagai kelas 2. Jadi perempuan itu kalau laki-lakinya tidak puas dengan apapun kondisi istrinya, dia bisa aja mengambil perempuan lain tanpa perlu nikah dan lain sebagainya. Artinya dia bisa sewa PSK dan lain sebagainya. Terus dia pulang, dia mengatakan, wah saya sewa PSK dan lain. Itu perempuannya tidak boleh marah. Kenapa? Karena tadi perempuannya dianggap melakukan kesalahan oleh si suaminya. Itu bahaya sekali tuh Bapak Ibu. Ya, kehidupan seperti itu. Nah, ironisnya tampilannya di televisi-televisi kita, ini sudah masuk ke televisi-televisi juga tuh. Itu adalah wah seolah-olah paling romantis sedunia. Kita bikin romantis apa gitu. Itu seperti opa-opa Korea nggak ada. Itu hayalan saja. Itu angan-angan. Membangun. Nah, maksud saya begini. Sekarang saya yakin kalau di zaman ibu-ibu Al-Hidayah nggak ada ya. Di sana lah ya. Baru yang bisa. Jadi yang ironisnya itu ibu-ibu ya atau anak-anak anak-anak gadis kita itu berpikir bahwa kalau saya dapat begitu, hidup saya akan tenang. Hidup saya akan, jiwa saya tenang. Padahal itu adalah sandaran jiwa yang keliru karena berasal dari sesuatu yang khayalan, melamun dari entertainment. Itu loh Bu. Jadi bahaya ya Bapak Ibu, entertainment atau sendal gurau-gurau bikin kita berhayal yang jauh dari kenyataan. Sama buat bapak-bapak juga begitu nih. Ya. Hati-hati kalau kita nonton film entertainment itu lihat pemeran utama wanitanya kok cantik dan lain sebagainya, jangan, hati-hati. Nanti muncul angan-angan, nanti muncul ini, kita lihat istri kita jauh dari bintang film ya. Tuh, akhirnya jiwa kita nggak tenang, nggak tenang jiwa kita. Padahal itu hanya, itu adalah
sandiwara, sandiwara. Itu hanya angan-angan kosong, nggak ada. Inilah hidup yang sesungguhnya tuh ini. Jadi namanya juga senda gurau, nggak ada. Nggak ada. Jangan dipercaya, jangan jadikan film atau jangan jadikan entertainment itu sebagai sesuatu yang nyata, nggak ada. Itu semua tidak benar, tidak ada. Saya kada luar. Itu nggak benar ya. Oke, jadi jangan sampai kita bersandar di situ. Nanti banyak nih Pak ya, Bapak Ibu, Masya Allah, mengerikan karena orientasinya film dan lain sebagainya. Akhirnya anak-anak muda kita tuh kalau cari pasangan hidup, yang pertama dilihat cantiknya. Wah, bisa dibanggakan, kalau di foto bangga, ini enak dan lain. Begitu ditelusuri hidupnya jauh dari kebahagiaan. Kenapa? Karena sejak awal sudah hayalan, lahun. Sama juga perempuan-perempuan, begitu juga anak-anak gadis kita bilangin, jangan jadikan wajah itu sebagai yang utama, jangan. Gitu. Karena hidup berumah tangga itu bukan cuma pakai wajah. Keimanan. Ya. Bahkan banyak orang-orang yang karena wajahnya mungkin cantik atau apa, jadi melunjak. Karena wajahnya mungkin ganteng dan lain sebagainya, jadi malas, gak mau apa-apa, tidak mau belajar, tidak mau berusaha dan lain sebagainya, karena merasa dirinya ganteng atau gagah ya, dan lain sebagainya. Jadi jangan jadikan itu sebagai sandaran kehidupan kita, ya. Jangan sampai kita bilang begini sama orang lain atau sama adik kakak kita, alhamdulillah mantu saya ganteng, alhamdulillah mantu saya cantik. Itu bukan sandaran. Jangan jadikan itu sandaran, jangan. Ya, jadikan apa? Nanti hatinya ya, kepada Allah. Jadikan itu sandaran. Ya. Oke. Yang berikutnya berarti yang keberapa nih? Yang ketiga ya. Zain, ya, perhiasan. Ya, yang namanya perhiasan itu selalu pengen dilihat, gitu ya. Tapi apa? Selama kita pakai perhiasan itu, boleh dipakai perhiasan itu Bapak Ibu. Tapi tolak ukurnya adalah selalu ingat Allah saat senang maupun susah. Biasanya orang kalau lupa kepada Allah saat senang, ingat Allah saat susah, berarti perhiasan yang dia miliki, apa yang dia tampilkan, itu membuat dia bersandar pada tembok yang salah. Contoh, ini contoh. Kebaca nggak? Contohnya orang di Indonesia ini, di kampung halaman saya juga begitu, berbondong-bondong datang ke toko emas, beli emas sebanyak-banyaknya menjelang Idul Fitri. Buat apa? Buat pamer. Mana buktinya kalau itu pamer? Begitu selesai Idul Fitri, balik lagi ke toko emas. Ya, balik lagi ke toko emas. Ibu-ibu itu. Ibu diantar bapaknya. Awas, ini bentuk sandaran jiwa yang salah. Bentuk sandaran jiwa yang salah. Kalau ibu nggak punya perhiasan, ibu jalan saja, tenang saja, karena ketenangan jiwanya bukan di sini, bukan di gelang, bukan di cincin, ya, bukan di mana-mana, bukan di emas, tapi di mana? Di dalam hati kepada Allah. Nah, jadi kalau sudah mengikuti yang seperti ini berarti salah. Sandaran jiwa yang salah. Bayangin Idul Fitri, ya, berbondong-bondong supaya kelihatan emasnya, supaya nanti kalau salaman sama yang lain, Puji di sini karena banyak gitu bererok. Puji. Tahu aja. Ini bahaya ibu-ibu. Sudah tinggalkan. Kalau ibu punya pun ya, ibu dibeliin atau ibu bisa beli, punya emas boleh, nggak ada masalah. Tapi kalau perlu saat banyak orang dan lain sebagainya, khawatir nanti ada orang yang salaman sama kita, misalkan adik ipar kita, ponakan kita yang tidak berpunya, nggak punya uang, nggak punya duit,
Jangan sampai dia lihat kakak iparnya ini, jangan sampai dia lihat kita kerincing emas. Sakit nanti hatinya, sedih nanti hatinya. Kalau perlu umpetin. Oh, mau Idul Fitri nih, saya umpetin dulu gelang-gelang saya. Kenapa? Nanti akan salaman dengan orang-orang yang gak punya uang, salaman dengan orang-orang yang tidak berpunya. Gimana hati mereka? Kalau perlu, itu kalau tenangnya jiwa benar tuh kebalik 180 derajat. Ya. Sudah, jangan jadikan perhiasan kehidupan dunia ini untuk sesuatu yang membuat jiwa kita tenang. Jangan. Ya. Sama nih kepada bapak-bapak juga. Tadi ibu-ibu jangan ibu-ibu terus dong. Ya, kalau bapak-bapak nih contoh perhiasannya misalkan beli mobil baru. Beli mobil baru. Waduh, senang, bangga, gagah kita pakai mobil baru. Itu perhiasan. Hati-hati kalau misalkan mobil baru kita kena senggol orang, seret. Mobil baru kena senggol orang yang nyenggol tuh betul-betul anak yang nggak tahu aturan gitu ya. Coba marah nggak kita? Kalau marah berarti ketenangan jiwa kita berada di mobil ini. Iya, betul. Kenapa? Karena ketika mobil itu rusak, jiwa kita tidak tenang. Ketika dia terjadi tadi itu, jiwa kita tidak tenang, Bapak Ibu. Boleh kita punya mobil baru, mobil bagus, mobil yang ini segala macam, tapi bukan di situ ketenangan jiwa kita. Bukan di situ. Biasa aja. Biasa aja. Ya. Silahkan beli mobil yang mahal, beli mobil yang bagus, beli mobil yang ini, silahkan. Tapi bukan di situ ketenangan jiwa kita. Terjadi ini, terjadi itu, biasa aja. Gitu. Kalau mau diurus ya urus, kalau mau ini biasa. Itu ukuran bagaimana jiwa kita tenang itu. Jangan ada di perhiasan kehidupan ini. Jangan. Nah, tapi boleh kita pakai perhiasan, boleh. Ya. Tujuannya apa? Misalkan, maaf ini. Boleh beli baju yang mahal. Ya. Supaya apa? Supaya orang tahu orang Islam itu bersih-bersih. Tampilnya tuh bagus. Orang Islam itu jadi duta kita. Apalagi kalau ada yang berjenggot, kan kelihatan banget nih orang Islam. Ibu-ibu beli pakaian yang bagus, beli jilbab yang bagus, yang rapih. Bukan untuk tampil bangga dan lain sebagainya. Kalau tadi kan ini untuk bangga aja. Begitu Idul Fitri selesai, balik lagi ke toko emas. Ya. Jangan. Tapi ibu beli pakaian yang bagus, kenakan pakaian yang bagus, yang rapi, kalau perlu yang mahal, boleh. Supaya apa? Supaya orang tahu orang Islam itu bagus, bersih, memelihara diri. Tidak apa-apa. Jadi duta Islam, jadi duta kita. Ibu-ibu kan pakai jilbab itu duta, ya kan? Hati-hati. Nah, begitu juga nanti kalau sudah pakai jilbab, hati-hati juga berperilaku. Kita ibu-ibu atau bapak-bapak yang berjenggot dan lain sebagainya, orang tahu kita muslim, hati-hati berperilaku kita di jalanan dan lain sebagainya. Jangan sampai kita ugal-ugalan dan sebagainya. Begitu dibuka kaca, orangnya berjenggot, berpeci. Begitu dilihat stiker mobilnya, la haula wala quwata illa billah. Wah, satu. Salah, itu kita membawa citra Islam di situ ya, membawa citra agama Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi ini contoh zain, perhiasan yang membuat jiwa manusia tenang. Kalau di sini ketenangan jiwa kita, berarti kita sedang keliru, berada dalam ketenangan jiwa yang keliru. Ya. Biarin aja lah urusan itu, ketenangan perhiasan-perhiasan begini biar diambil sama orang lain. Ketenangan jiwa kita tidak berada di situ. Ketenangan jiwa kita berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke berapa? 4 ya. Wa tafakhurun bainakum. Ya. Bangga diri. Nah, ini kalau orang tenang dalam kebanggaan diri yang seperti ini, berarti dia berada dalam ketenangan jiwa yang salah, Bapak Ibu. Mana dalilnya atau ayatnya untuk menjelaskan ini? Surat ke-57, kembali lagi surat Al-Hadid ayat 23. Caranya aja ya, langsung supaya kita tidak gampang membanggakan diri, supaya tidak dikit-dikit membanggakan diri. Saya, kalau bukan saya siapa? Kalau nggak saya, harus saya yang dapat, harus saya begini, saya begitu, saya sudahlah. Ya,
Caranya gimana? Surat Al-Hadid ayat 23 ya. Kalimat Allah begini. Likaila taksau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Fakhur itu orang yang membanggakan diri. Allah tidak menyukai setiap orang, siapapun orangnya atau sekecil apapun bentuknya, orang-orang yang sombong, mukhtalin, fakhur dan membanggakan diri. Bangganya bisa karena apa saja, karena keluarga tadi ya, karena korpsnya misalkan, karena alumni tertentu misalkan, apa saja yang buat dia bangga. Nah, gimana caranya menjaga supaya ini tidak terjadi kepada diri kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Caranya adalah jangan terlalu gembira terhadap apa yang Allah berikan dan jangan terlalu sedih berlarut-larut terhadap apa yang luput dari diri kita. Latihan menyukai musibah. Latihan menyukai musibah. Itu caranya supaya kita tidak bangga. Karena bangga itu kan ada di sini, di dalam. Wah, bangga saya kenapa? Anak saya lulusan ada sih lulusan itu, ini begini, ini begitu, ini di dalam. Latihannya apa? Sukai, cintai musibah. Loh, kok musibah dicintai Ustaz? Nah, tadi ya. Kita buka sedikit mengenai ini, karena ini menurut saya penting sekali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kenapa musibah harus kita cintai? Tadi tujuannya adalah supaya kita tidak mudah terbawa pada kebanggaan diri. Ya, kebanggaan diri itu tentang apa saja, ya, tentang gelar, tentang ini, tentang itu dan lain sebagainya. Bahkan kalau ustadz mengajar gitu ya, kadang-kadang bangga dirinya itu bisa karena banyaknya jamaah. Oh, saya kalau mengajar jamaah sekian, kalau anu sekian, kalau itu sekian. Bahaya. Ya. Ada 1-2 orang yang mau dengar cukup, karena yang disampaikan sama, yang memberi ganjaran juga sama. Allah nggak lihat banyaknya, nggak lihat. Jadi tertipu kalau kemudian di situ ketenangan jiwa kita atau kebanggaan kita itu salah, keliru. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, gimana caranya supaya tadi kebanggaan terhadap dunia tadi itu mulai reda dalam diri kita? Sukai atau cintai musibah. Kenapa kita harus mencintai musibah? Ini alasannya. Di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, Bapak Ibu, memang sudah tertanam, sudah tercipta sistem saraf. Nah, ini saya jelasin supaya kita mencintai musibah ya. Jangan sampai selama ini kalau terjadi musibah, aduh, uring-uringan, habis sedih-sedih luar biasa. Jangan, itu membuat kita nanti gampang berbangga-bangga. Jadi orang bangga itu, Bapak Ibu, saya khawatir kelompat-lompat ya. Orang bangga itu karena di dirinya ini kosong. Dia butuh kompensasi. Dia butuh orang itu menghargai dia. Karena di sininya kosong. Kosong itu dari mana? Dari sini. Dari musibah-musibah yang berat yang pernah terjadi kepada dia. Jadi orang yang mencari kebanggaan kepada manusia itu pasti hidupnya berat dulunya. Biar mulai aja bagian halus. biar santai gitu ya. Pasti hidupnya berat. Gitu. Makanya dia butuh kompensasi dari orang lain. Nah, sebelum itu terjadi kepada kita, kalau musibah terjadi kepada kita, Bapak Ibu, supaya tidak berat melukai hati kita sehingga kita butuh kompensasi dari orang berupa kebanggaan diri kepada saya begini, saya begitu. Itu berasalkan dari kompensasi. Begitu musibah terjadi kepada kita, supaya tidak jadi luka yang mengharuskan minta kompensasi, sadari, pahami bahwa musibah itu sebetulnya adalah hadiah Allah kepada kita. Dari mana hadiahnya? Pelan-pelan kita buka sedikit ya. Jadi Bapak Ibu, dalam tubuh kita manusia ini memang sudah Allah ciptakan namanya nervous system atau sistem saraf. Ada yang automatic nervous system. Autonomic maksud saya nervous system. Autonomic itu isinya 2.
yakni ada istilah sympathetic nervous system dan parasympathetic nervous system. Istilahnya mah nggak usah kita pusingin ya. Yang penting maksudnya. Apa itu sympathetic atau sympathetic nervous system? Ketika musibah terjadi, pakai gambar ini dulu biar mudah. Ketika musibah terjadi kepada kita, itu pasti tubuh kita langsung merespon dengan sympathetic nervous system. Pasti kita sedih. Itu artinya sympathetic nervous system kita merespon, ya. Sedih. Kemudian detak jantung kita berdebar lebih kencang, gitu ya. Kemudian kalau kesedihannya itu amat besar sampai saliva atau liur kita ini kering, akhirnya makan sesuatu tergesek mudah sariawan, sehingga sariawan itu apalagi yang terus menerus itu adalah tanda bahwa seseorang itu stres. Begitu juga pelambatan kerja pencernaan. Jadi orang itu kalau sembelit, ya, susah ke belakang, itu juga stres. Ada yang belum bisa dilepaskan, ya, dalam dirinya. Gitu. Sembelit itu tanda yang jelas sekali. Ya. Ada begitu juga stimulasi gula darahnya naik, gitu ya. Orang stres, gula darah naik, itu stres. Walaupun makannya sehat dan lain sebagainya, naik gula darah. Ya, Bapak Ibu. Nah, ketika itu terjadi, Bapak Ibu, kita harus segera memilih dua jalan. Ya, harus segera memilih dua jalan. Kalau tetap berada di jalan yang ini, berada di jalan yang betul-betul sedih. Kenapa? Karena ini milik saya hilang, ini milik saya jadi rusak, milik saya ditipu orang, gitu misalkan gitu ya. Apapun lah musibahnya, jenisnya itu ya. Kalau kita tetap berada di situ, maka sympathetic nervous system kita tadi tetap bekerja dan akhirnya ujung-ujungnya kita secara psikologis itu butuh kompensasi dari orang lain, butuh penghargaan orang lain, butuh orang lain untuk mengakui kita. Kenapa? Karena rasa sakit yang sudah luar biasa dari perjalanan hidup kita. Nah, dan juga rusaknya sistem tubuh kita. Biasanya nanti tadi seperti itu, ya, rusak tubuh. Nah, seandainya kita bisa geser ke sebelah sini, melepaskan semuanya saat musibah itu, ya, bahwa ini milik Allah bukan milik kita. Kalau misalkan pun ada uang kita yang ketipu oleh orang lain, silahkan kita urus, silahkan kita cari dan lain sebagainya. Tapi sudah bisa geser dari dalam dirinya kepada ini milik Allah. Cirinya apa? Nanti cirinya parasympathetic nervous system namanya. Nah, cirinya sederhana, kebalikan dari yang tadi. Yang pertama, pankreasnya jadi bekerja dengan baik, gula darahnya jadi stabil, itu berarti orangnya tidak lagi stres. Begitu juga detak jantungnya jadi melambat dan nanti menghasilkan hormon namanya asetilkolin. Ini makanya musibah itu jadi hadiah, karena setelah ada musibah, kalau berhasil langsung geser kepada milik Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah, maka dapat hadiah namanya hormon asetilkolin. Dan kemudian juga ini respon tubuh kita jadi tenang. Nah, respon tubuh yang tenang itulah yang membuat kita tidak butuh lagi kompensasi dari orang lain. Ya. Musibah-musibah yang terjadi kepada kita sudah bisa tenang kita hadapinya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa di balik itu ada hadiah. Hadiahnya hormon asetilkolin. Asetilkolin itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya. Saya jelasin sedikit. Awalnya adalah untuk jantung kita. Jantung kita ketika stres, ketika musibah berdebar kencang. Nah, begitu kita bisa melepaskan, ini milik Allah, sudah lepasin. Nah, jantung kita jadi melambat. Karena terjadi pelambatan yang drastis seperti itu, tubuh kita mengeluarkan hormon namanya asetilkolin. Asetilkolin itu mahal sekali. Kenapa? Karena ternyata dia bukan hanya untuk jantung saja, tapi ada bonusnya, yakni dia akan bisa masuk ke dalam bagian otak hipokampus kita, di bagian otak kecil kita, yang akan membuat kemudian otak ini bisa bekerja mentransfer ingatan jangka pendek kepada ingatan jangka panjang, alias orang itu menjadi cerdas.
Ya. Kalau sudah tua, kalau sudah usia, tidak akan pikun. Apa yang juga dirahmati Allah. Karena asetilkolin itu tadi. Dari mana asetilkolin itu? Dari bisa merelaksasi stres, bisa melepaskan stres, bisa melepaskan musibah dengan tenang, dengan baik. Bapak Ibu yang dirahmati. Ya. Dapat hormon asetilkolin dan kita butuh itu untuk otak kita. Awalnya untuk jantung, tapi kemudian bonusnya adalah untuk otak kita. Jadi maksudnya ketika kita bisa melihat musibah seperti itu, maka musibah tidak perlu lagi butuh kompensasi dari orang lain. Kalau nggak seperti ini, kalau kita nggak lihat musibah itu sebagai hadiah, kita melihat itu sebagai satu kesedihan, kita melihat itu sebagai satu ketidaksukaan, kita melihat itu sebagai satu mungkin ya kesialan, gitu ya, maka akhirnya kita butuh kompensasi dari orang lain. Kompensasi itulah yang menjadikan orang tadi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membangga-banggakan dirinya. Ini yang disebut orang sudah selesai dengan dirinya sendiri itu ini. Nah, iya. Selesai dia dengan dirinya sendiri. Dia nggak butuh lagi kepada orang lain. Tidak butuh lagi tidak butuh membanggakan diri kepada orang lain. Sudah selesai dia di sini. Kenapa? Karena tadi setiap kali musibah terjadi sudah lepas. Karena saat musibah dia bisa lepas. Innalillah, ini milik Allah bukan milik saya. Begitu terjadi kebaikan kepada dia, rezeki dan lain sebagainya, dia pun mengerti itu milik Allah bukan milik dia. Jadi ini kunci yang sangat luar biasa terhadap orang yang tidak membanggakan dirinya. Ya. Oke. Nomor masih nomor 4 ya, sedikit lagi masih nomor 4, harta. Nomor 5 ya, harta dan anak. Nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 dan nomor 6 ini memang satu, Bapak Ibu. Satu paket yang sama ya. Maka itu tadi Allah katakan juga dalam satu paket yang sama. Walaupun dia berbeda tapi satu paket saling saling berkaitan. Kalimat Allah dalam surat Al-Isra ayat 63 dan 64, surat ke-17 ya. Ini luar biasa, nomor 5 dan nomor 6 ini. Karena di sini, Bapak Ibu, itu setan bisa jadi kawan manusia lewat harta dan anak turunan. Kalau dari yang lainnya tadi itu masih agak jauh, tapi kalau sudah harta dan anak keturunan, itu setan bisa berserikat. Kenapa? Karena Allah memberikan izin untuk menjadikan seseorang manusia tadi didatangi oleh setan, ya, dikuasai oleh setan lewat anak dan keturunan. Mana dalilnya? Surat Al-Isra ayat 63 dan 64. Kalimatnya, ketika iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga, kata Allah, qala zhab, ya, pergi kamu dari surga ini. Faman tabi'aka minhum, siapa yang ikut kamu nanti, siapa maksudnya manusia yang ikut kamu, fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Maka balasannya nanti bagi kalian, bagi iblis dan juga para pengikutnya adalah jahannam. Lanjut ayat berikutnya, ayat ke-64. Wastafziz man istata'ta minhum, dan godalah atau ajaklah siapapun yang kamu bisa dari mereka, dari anak cucu Adam, bisautika, dengan suaramu, ya, wa ajlib alaihim, dan kemudian utus atau kerahkanlah ya pasukanmu ya, kepada mereka, pasukan yang berkuda, warojilika, dan juga yang berjalan kaki. Artinya pasukan-pasukan iblis itu akan dikerahkan kepada manusia. Nah, kalimat menariknya pada ujungnya nih, saya garis bawah ya. Ini yang wa syarikhum fil amwali wal aulad, dan berserikatlah kamu dengan mereka, dengan manusia dalam anak keturunan dan harta. Khusus dua ini tuh bersyarikat. Bersyarikat itu apa? Itu dimiliki bersama gitu loh. Ya. Dimiliki bersama. Jadi kalau kita miliki harta itu, rasa cinta kita betul-betul tinggi kepada harta, itu sebetulnya kepemilikannya barengan sama setan.
Begitu juga kalau kita cinta kepada anak keturunan itu, wah sangat tinggi. Itu sebetulnya di situ berserikat bersama dengan setan, berserikat bersama dengan iblis. Ya. Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maaf ya, ada orang ya, anaknya wafat, ini ya, anaknya wafat, wafatnya anak itu salah satu kesedihan paling tinggi dalam dunia psikologi. Salah satu kesedihan paling tinggi adalah ketika seorang orang tua harus menguburkan anaknya. Itu sedihnya luar biasa. Ya, Bu Yasri pernah mengalami. Itu sedihnya luar biasa. Nah, ada orang-orang yang saking cintanya sama anak itu, dia tidak bisa lepas, tidak pernah bisa move on dari wafatnya anak itu tadi. Gak pernah bisa move on dari wafatnya anak. Sampai akhirnya sakit, sampai ada yang kanker darah dan lain sebagainya, Bapak Ibu, karena rasa sedihnya tadi. Rasa sedih itu dari mana? Dari rasa cinta yang betul-betul tinggi tadi. Jadi begitu kita mencintai anak keturunan ini berlebihan, ya berlebihan, setan masuk di situ. Setan masuk. Bagaimana mencintainya? Mencintainya secara sederhana saja. Sederhana seperti apa? Ini milik Allah, titipan Allah kepada saya, bukan milik saya. Kalau milik saya repot. Nanti kalau anak tidak sesuai keinginan kita kecewa. Kecewanya tuh besar sekali, Bapak Ibu yang dirahmati. Begitu juga harta. Kalau hilang harta itu, wah, depresi. Bisa habis hidup kita. Kenapa? Karena cintanya terlalu tinggi. Jadi anak dan keturunan nomor 5, nomor 6 ini beserta dengan harta itu satu paket yang sama. Kata Allah, iblis itu diizinkan untuk bersarikat oleh Allah, diizinkan ya untuk bersarikat kepada manusia dengan dalam harta dan anak keturunan biasanya. Ya. Ini sebetulnya bagian yang paling berat dari semuanya. Dari semua ketenangan jiwa itu, bagian yang paling berat adalah ketika jiwa kita tenang karena tadi kebanggaan terhadap anak. Itu bahaya. Jadi gimana? Biasa saja. Biasa saja. Ya. Justru di dalam hati kita, jiwa kita tenang kalau anak kita ini kenal Allah. Kalau anak kita ini tahu kemana jalan hidupnya, ke negeri akhirat dan lain sebagainya. Justru itulah ketenangan jiwa kita ini. Ya. Bukan kebanggaan yang sifatnya duniawi tadi, sekolah di mana, dapat apa, ini apa dan lain sebagainya, gagah, cantik atau apa, bukan semuanya. Ya, tapi adalah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pikir ini 6 kategori. Coba kita kembali dulu ke awal 6-nya tadi biar bisa jelas. Nah, ini 6 kategori atau 6 poin di mana kalau jiwa kita tenang ada di 6 hal ini, maka buru-burulah kita geser. Ini salah, ini tangga yang bersender pada tembok yang keliru. Buru-buru kita geser, Bapak Ibu. Cara gesernya gimana? Tadi kembalikan semuanya kepada Allah. Boleh kita bekerja, boleh kita hidup dalam dunia ini, melakukan bisnis dan lain sebagainya, tapi jangan lupa semua itu hanya kendaraan menuju Allah. Itulah imun. Boleh kita senang perhiasan dunia ini, tampil yang bagus, mungkin pakai baju yang necis, yang mahal, atau pakai perhiasan dan lain sebagainya untuk ibu-ibu, tapi semua itu hanya kembali kepada Allah. Kalau ibu misalkan ada di satu lingkungan yang mungkin banyak orang yang nggak punya, jangan pakai perhiasan yang mahal. Kalau perlu gak usah pakai perhiasan, jangan pakai baju yang mahal. Tapi kalau dibutuhkan supaya orang lihat orang Islam ini betul-betul tampilnya bagus, baik dan lain sebagainya, beli pakaian yang mahal, pakai pakaian yang bagus supaya orang tahu bahwa Islam itu adalah orang-orang yang juga necis, bersih dan seterusnya. Yang nomor 3, perhiasan tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Tadi perhiasan ya, maaf saya keliru. Tadi perhiasan. Yang kelewat nomor 2, senda gurau atau entertainment ya. Ini membangun khayalan kita. Hati-hati dengan khayalan ini. Ini bahaya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita lihat film, lihat TV dan lain sebagainya, itu di situ berisi khayalan nanti. Kita pikir hidup dunia begitu, padahal enggak.
kehidupan yang real kita ini, itulah yang Allah berikan kepada kita. Kemudian nomor 4, bangga terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap alumni sekolah, apalah dan lain sebagainya. Caranya supaya tidak seperti itu, cintailah atau sukailah musibah. Karena musibah itu hadiah Allah buat kita, asal kita bisa meresponnya dengan baik. Ada hormon asetilkolin tadi. Nomor 5 dan nomor 6 itu satu paket, yakni harta dan anak keturunan. Cintailah itu secukupnya saja dengan sederhana. Apa maksud secukupnya dan sederhana tadi? Bahwa ini milik Allah, bukan milik kita. Anak itu milik Allah, bukan milik kita. Dititipkan kepada kita. Harta itu milik Allah, bukan milik kita. Dititipkan kepada kita. Secukupnya saja. Selama dia menuju kepada jalan Allah, kita tenang. Tapi kalau dia sudah tidak menuju kepada jalan Allah, disitulah harusnya kita was-was, segera bertindak dan segera kemudian menariknya kembali kepada jalan Allah SWT. Ketenangan jiwa kita tidak berada di yang ke-6 ini, tapi ketenangan jiwa kita berada di 4 yang awal kemarin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa 4 yang awal? Maaf ya, saya kembali dulu supaya tuntas. 4 yang awal dalam surah dalam surah Al-Fajr, Bapak Ibu, ya. Ya, ayat Tuhan Nafsul Mutmainnah ada 4, yakni jiwa kita tenang, bahagia kalau kita bisa memuliakan anak yatim. Jiwa kita tenang, bahagia jiwa kita kalau kita bisa mengajak memberi makan orang miskin. Jiwa kita tenang, bahagia jika kita betul-betul bisa membersihkan harta yang kita makan dari waris yang tidak benar atau waris yang salah. Jadi bersihkan harta kita, tenang jiwa kita di situ, itu dalam tenang yang betul. Dan yang ketiga, tenang jiwa kita ketika kita tidak mencintai dunia ini secara berlebihan, biasa-biasa saja, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kurang lebih demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, 2 bagian dari bagaimana kita membentuk jiwa kita supaya tenang, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Sekarang jam 1 ya, jadi mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua. Atau boleh nggak 5 menit lagi ya? Bisa ya, 5 menit lagi ya. 5 menit terakhir saya hanya ingin menyampaikan bagaimana contoh ya di dalam Al-Quran orang yang merasa jiwanya tenang tapi sebetulnya salah. Ya, kalau tadi kan teorinya, sekarang contohnya. Contohnya ada bedanya ini antara ketenangan jiwanya Bani Israel di zaman Nabi Isa dan ketenangan jiwanya Nabi Ibrahim alaihissalam, bedanya. Padahal dua-duanya mengklaim untuk ketenangan jiwa. Ya. Secara cepat saja, ya. Pada surat Al-Maidah mulai dari ayat 112 sampai nanti 116. Kalimat Allah di situ menjelaskan Bani Israel zaman Nabi Musa dulu ini bentuk kebanggaan diri, ya, kebanggaan diri. Izqalal hawaniyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka yunzila 'alaina ma'idatan minas sama. Orang Bani Israel zaman Nabi Isa minta kepada Nabi Isa, hal yastati'u rabbuka yunzila 'alaina ma'idatan minas sama. Coba Isa, bisakah Tuhanmu menurunkan makanan dari langit kepada kami? Kenapa mereka minta seperti itu? Karena dulu kakek moyang mereka Bani Israel juga zaman Nabi Musa pernah diberikan makanan dari langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pengen juga yang seperti itu. Nah, ini bentuk kebanggaan diri terhadap garis keturunan, gitu ya, terhadap garis keturunan. Kata Nabi Isa, dengar kaumnya minta begitu, Nabi Isa langsung khawatir. Beliau katakan pada ayat 113, 113-nya masih alasan mereka, alasan Bani Israel, 113-nya, mereka bilang gini, qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna. Di kalimat ini. Mereka minta diturunkan makanan dari langit sebagaimana dulu kakek moyang mereka di zaman Nabi Musa. Kata mereka, kami pengen makan dari hidangan langit itu
supaya jiwa kami tenang. Padahal ini ketenangan jiwa yang keliru. Supaya jiwa kami tenang. Wa tatma'inna qulubuna, gitu ya. Wa na'lamu an qad sadaqtana wa nakuna 'alaiha syahidin, dan supaya kami tahu bahwa kau itu adalah seorang nabi dan seterusnya. Nah, dengar Bani Israel atau kaumnya bilang begitu, kita lompat ke 114, kata Nabi Isa, qala Nabi Isa, qala taqullaha in kuntum mu'minin, tadi pada ayat 112 belum saya salah. Qala taqullaha in kuntum mu'minin pada 112, kata Nabi Isa, kamu bertakwa dong kepada Allah, jangan begitu, kira-kira begitulah ya. Nah, karena disudutkan, Nabi Isa ini disudutkan oleh Bani Israel, oleh kaumnya, diminta yang seperti itu, minta dong kepada Tuhan, doain supaya diturunin makanan dari langit. Dulu Bani Israel dulu zaman Nabi Musa bisa, masa kita nggak bisa? Kita kan juga Bani Israel begitu-begitu dan lain sebagainya. Akhirnya Nabi Isa pun terpaksa berdoa kepada Allah. Nah, doa Nabi Isa ini, karena yang doa Nabi Isa oleh Allah akhirnya dikabul. Kalimatnya pada ayat 114, qala Isa ibnu Maryam Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Nah, karena Nabi Isa yang minta oleh Allah dikabul, Bu, ya. Tapi dikabulnya ini dengan catatan Allah itu nggak suka. Kenapa? Karena tadi ketenangan jiwa kaum Nabi Isa itu sebetulnya karena kebanggaan diri. Nah, mana nggak sukanya Allah pada ayat 115 kalimatnya. Qala Allah inni munazziluha alaikum, kata Allah, oke, saya turunin apa yang kamu minta karena Nabi Isa yang doa kepada saya. Tapi faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu azaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Tapi setelah ini kalau ada yang kufur dari kalian, dari mereka, maka saya akan memberikan azab dengan azab yang tidak pernah saya berikan kepada alam semesta sebelumnya. Nah, itu kan kalimat marah tuh ya, kalimat marah Allah. Nah, kenapa Allah marah? Karena tadi ketenangan jiwa orang-orang Hawariyun atau Bani Israel zaman Nabi Isa disandarkan pada kebanggaan diri. Walaupun itu dia minta makanan dari langit, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, untuk ketenangan diri mereka. Ya. Kenapa? Karena dulu Nabi Musa, kaum Bani Israel sudah diberi, masa kita enggak? Nah, kira-kira begitu. Ini beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga minta sesuatu dari Allah untuk ketenangan jiwanya. Tapi beda yang diminta, ya. Kalimatnya surat kedua ayat 260. Nabi Ibrahim ketika itu begini. Wa iz qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, tolong tunjukkan saya kekuasaanmu. Tolong tunjukkan saya kehebatan dan keagunganmu dalam menghidupkan yang mati. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah, qala awalam tu'min, apa kamu belum beriman? Kata Allah kepada Nabi Ibrahim dari kalimatnya, apakah kamu belum beriman? Kata Nabi Ibrahim, qala bala, sudah, saya sudah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya kepingin supaya jiwa saya ini tenang. Walakin liyatma'inna qalbi. Kita lihat sama-sama minta jiwa yang tenang, tapi untuk dua alasan yang berbeda. Walakin liyatma'inna qalbi di kalimat Nabi Ibrahim, ya. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya kepengen jiwa saya supaya tenang, ya. Oleh Allah dikabulkan. Oke, kata Allah begitu, dan Allah ridho kepada itu. Qala fakhuz arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ij'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma udhunna ya'tinaka sa'yan wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Kata Allah, oke, coba kamu potong burung menjadi 4 bagian, ya. Jadi 4 bagian, satu taruh di pucuk sana, satu sini, pucuk sini, 4-4-nya di pucuk yang berbeda, di pucuk gunung atau di pucuk bukit yang berbeda. Nanti kamu panggil, saya hidupkan, disitulah nanti kamu lihat bagaimana keagungan saya atau tanda kebesaran saya dalam menghidupkan yang mati. Artinya Bapak Ibu, cara Nabi Ibrahim dalam mencari ketenangan jiwa itu di-approve oleh Allah.
disetujui oleh Allah. Sementara cara Bani Israel tadi tidak disetujui oleh Allah. Nah, apa cara Nabi Ibrahim ini? Kalau zaman kita sekarang mengkaji, mengeluarkan dari ayat-ayat Allah itu kehebatan, keagungan bagaimana Allah menata, menciptakan alam semesta ini. Dari situ kita kagum, dari situ kita tunduk. Nah, ini cara yang baik dalam membuat jiwa kita tenang. Nah, sementara tadi kebanggaan terhadap keturunan tadi seperti Bani Israel itu tidak di-approve oleh Allah dan Allah murka terhadap yang seperti ini. Buktinya akhirnya orang yang dapat dikirimi makanan dari langit tadi, atau dalam istilah orang-orang Nasrani itu the last supper itu ya, perjamuan makan malam terakhir itu, ya mereka akhirnya kufur, diazab oleh Allah dengan azab yang luar biasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, jadi inilah perbedaannya Nabi Ibrahim, cara beliau menenangkan jiwanya dengan melihat tanda kebesaran Allah, dan ini bisa kita lakukan sekarang lewat Al-Quran. Sementara Bani Israel tadi, ya mereka ingin juga jiwa mereka tenang, tapi caranya adalah dengan kebanggaan terhadap keturunan, atau kebanggaan terhadap silsilah, atau kebanggaan terhadap korps ya, atau kekeluargaannya mereka sendiri, sehingga mereka minta diturunkan makanan dari langit sebagaimana dulu pernah diturunkan kepada kakek moyang mereka Bani Israel di zaman Nabi Musa alaihissalam. Baik, saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.